membela seseorang ya yang dituduh melakukan tindak pidana, sementara kita juga yakin bahwa orang tersebut tidak melakukan tindak pidana, ya, maka ini menjadi motivasi tersendiri, menjadi penyemangat tersendiri, Bang Abe, untuk memperjuangkan, ya, menyelamatkan orang tersebut dari tindak pidana yang menurut saya ya itu banyak pelanggaran ini. Kang, ini kan kasusnya udah untuk Peggy ya udah, saya pikir sudah selesai lah ya. Dan yang orang pengen tahu tuh seberapa dekat sih Kang Tony sama Peggy, Kang? Ceritain dong, Kang. Mungkin banyak yang belum tahu seberapa dekat seorang pengacara terhadap kliennya. Karena kan relasi klien dan pengacara atau advokat itu kan biasanya itu hanya di atas kertas, Kang. Dan di atas kertas dan berapa honorarium yang disiapkan, kemudian proses litigasi, masuk pengadilan dan lain sebagainya. Apakah di ruang pengadilan atau jauh sebelum Peggy ini dibebaskan, kemudian rame viral, Kang Tony ini punya kedekatan nggak sama Peggy? Kan saya nggak kenal sama keluarga Ibu Kartini itu kan awalnya. Ya, jadi saya kenal ya setelah menangani perkara Peggy kan. Ya. Untuk Peggy sendiri kan keluar itu tanggal 8 Juli kan. Betul. Tapi sempat jenguk di ruang tahanan kan? Sempat jenguk di tahanan. Iya. Nah, tapi ya masih inilah waktu beredar foto ya yang rangkulan nama saya terus beredar kan ya. Betul. Nah, ya kan ya kenal artinya sekilas kan, karena Peggy juga pikirannya mungkin masih apa ya namanya, masih pusing lah memikirkan dia di dalam kan, artinya tidak leluasa ngobrolnya kan. Nah, jadi Peggy mulai keluar 8 Juli ketika kan ada di videonya kan. Iya. Nah, Tony kan baru Peggy ingat kan, oh iya kan yang waktu besuk itu kan, waktu di tahanan kan, waktu Polda. Nah, ya udah mulai ini setelah keluar mulai akrab kan. Nah, sementara keluarganya itu baik Ibu Kartini, Lucy, Robi, Suparman, Ibnu, Bondol ya, artinya semuanya ya yang keluarga besar lah ya di situ. Ya memang sama saya dekat secara emosional. Betul, karena saya yang melakukan penyelidikan mengenai saksi-saksi itu sejak awal. Termasuk ke Ibu Kartini ya berarti ya? Iya ya, Ibu Kartini apalagi ngantar saya ke mana? Ke Ibnu, ngantar saya ke Ibnu waktu wawancara Ibnu pertama kali itu kan. 25 Mei. Itu diantarlah sama Ibu Kartini sama Lucy masuk mobil saya. Mana Bu Ibnunya? Oh ada di sana, di rumahnya Pak Suparman, adiknya Ibu Kartini. Oh ya sudah, ayo kita ke sana. Masuklah mobil saya kan, Ibu Kartini sama Lucy. Nah masuk diantarlah ke rumahnya adiknya Bu Kartini Pak Suparman. Nah di situ ketemu lah ya sama Robi sama Ibnu kan. Robinya juga lagi di sana. Saya wawancara kan. Nah, selesai wawancara kan, ya sudah saya antar lagi balik kan. Nah terus diskusi lagi, siapa lagi Bu? Ya Suparman. Nah, Suparmannya coba Bu. Nah jadi sering komunikasi kan. Nah Ibu Kartini melihat saya ini kan sebagai upaya untuk membantu Peggy kan, untuk menunjukkan ke publik, menunjukkan ke penyidik bahwa ada loh saksi-saksi yang melihat, yang mengalami bahwa memang Peggy Setiawan ini berada di Bandung pada 27 Agustus 2016 saat kejadian itu kan. Nah Ibu Kartini sadar betul yang saya lakukan, makanya secara emosional ya, karena sering interaksi, sering diskusi kan dengan Ibu Kartini sekeluarga itu ya, makanya selain Ibu Yanti sebagai majikannya ya kedua ya saya lah dianggap dekat oleh keluarga Peggy gitu loh. Oke. Nah
setelah Peggy keluar, ya mungkin Ibu Kartini bercerita kan ke Peggy bagaimana peranan saya kan sejak awal gitu loh. Itu sehingga ketika ada apa-apa ya memang sudah keputusan tim dan kalau ada apa-apa selalu disampaikan ke Ibu Yanti itu Ibu Kartini. Misalnya ada orang mau jemput, ada orang mau apa kan, langsung ke Ibu Yanti, Ibu Kartini. Ya, Ibu Yanti diskusi sama saya kan, lewat telepon. Bang Tony ada ini kan. Gitu. Oke. Jadi kalau ada anggapan gini, jangan-jangan Kang Tony ngambil kasus ini atau mengadvokasi Peggy Setiawan ini hanya untuk numpang tenar, panjat sosial misalnya. Kemudian ya mengkapitalisasi kasus ini supaya banyak yang makin melihat Kang Tony, menganggap Kang Tony. Gimana Kang jawabnya? Ya, kalau jadi tenar itu kan apa ya, sudah apa sih namanya, ya sudah mengalir itu kan, karena rame kan kasusnya. Sekarang kalau yang saya ambil kasusnya nggak rame kan nggak akan jadi tenar juga kan. Ini tunggu Kang, karena satu kan pasti motifnya bukan ekonomi di sini. Pasti kan kalau motif ekonomi, honorarium sudah jelas lah, karena kan para pengacaranya kan disebutkan memang pro bono, tidak dibayar. Karena kan keluarga Peggy kita tahu lah latar belakangnya kan, apalagi Peggy latar belakangnya kuli bangunan. Gitu. Nah, terus jangan-jangan orang berpikir, Kang Tony ngambil kasus ini semata-mata hanya untuk mengangkat Kang Tony-nya sendiri gitu. Gimana Kang? Ya tadi kan saya nggak mau awalnya saya cerita. Ya, saya kan awalnya nggak mau, tapi setelah saya lakukan penyelidikan, ditemukanlah keterangan saksi-saksi bahwa Peggy Setiawan ini tidak terlibat, ada di Bandung kan gitu. Nah, jadi motifnya ya awalnya itu ya bukan ingin apa namanya, ingin tenar atau ingin kasus, bukan. Orang saya nggak mau kok awalnya kan, ya nggak? Betul. Iya kan tadi saya cerita awalnya saya nggak mau karena saya pikir masa membela pembunuh kan gitu, karena kan waktu itu kan udah DPO kan. Iya, saya pikir itu benar kan, dia DPO-nya kan. Nah, jadi nggak mau saya awalnya. Nah, jadi kalau saya awalnya nggak mau, ya berarti kan saya motifnya atau tujuannya bukan nyari tenar atau bukan nyari pansos kan gitu. Nah, setelah saya melakukan penyelidikan, kemudian saya mendapatkan kesaksian ya dari saksi-saksi Bondol dan kawan-kawan itu kan, ya. Nah, baru saya mau kan untuk menjadi pengacaranya Peggy kan gitu. Baru mau tekan kuasa kan. Nah, ya dari situ kan saya terpanggil gitu loh. Karena saya menemukan satu informasi atau satu kesaksian yang ini bisa menyelamatkan Peggy gitu loh. Kalau saya tidak mau, ya kalau saya tidak turun waktu itu kan, tidak penasaran, tidak turun, ya mungkin saya belum mendapatkan keterangan-keterangan itu kan. Gitu. Jadi lebih kepada terpanggil, ya, lebih kepada terpanggil setelah ada pernyataan dari Ibu Yanti, ya. Pertama penasaran dari Bu Yanti ngomong bahwa Peggy bukan pelaku, itu penasaran saya. Setelah saya dapat keterangan saksi-saksi dari Bondol dan kawan-kawan bahwa Peggy bukanlah pelaku, Peggy berada di Bandung, baru saya terpanggil gitu loh untuk mau menjadi pengacara Peggy gitu. Oke. Jadi jelas ya motifnya disebutkan keterpanggilan, karena kalau kita belajar lagi bahwa advokat itu merupakan bagian dari penegak hukum. Jadi segala sesuatunya bukan diukur oleh uang, segala sesuatunya bukan diukur oleh motif ekonomi, honorarium dan lain sebagainya, tapi di situ ada keterpanggilan untuk membela orang yang dirasa tidak bersalah. Begitulah intinya ya Kang ya. Betul. Yalah, semua siapapun. Jangankan saya ya yang pengacara yang mengerti bagaimana menggunakan senjata-senjata itu, ya, bagaimana untuk
bagaimana menggunakan senjata-senjata saksi itu ya, baik untuk disampaikan ke publik maupun disampaikan ke penyidik ya. Saya sangat mengerti. Netizen yang orang awam sekalipun misalnya ya, pastilah terpanggil ketika mendengar bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelakunya, betul nggak? Betul. Pasti terpanggil, termasuk Bang Abe, termasuk media juga penasaran kan? Betul. Nah, sama sebenarnya kan. Ya, Masyarakat karena- awam sekalipun terpanggil, hanya saja kan kapasitasnya bukan pengacara, yang disampaikan hanya dukungan, support, mendoakan, gitu. Jadi di media itu ada prinsip giving voice to the voiceless, voicing the voiceless. Jadi kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada hal-hal yang sifatnya ketertindasan terhadap kemanusiaan. Jadi itu kaitannya dengan ketidakadilan dan lain sebagainya. Maka itu prinsip media. Makanya dari awal kan saya menegaskan itu, Kang Tony, bahwa pers jelas pada koridornya dalam melakukan tugas-tugasnya, ada rambu-rambu moralnya gitu. Tapi itu udah saya jelaskan berkali-kali. Begini Kang, jangan-jangan juga publik bertanya-tanya nih, kan isi hati orang kan nggak ada yang tahu nih Kang Tony. Jangan-jangan Kang Tony juga menyimpan rasa nih Kang Tony, atau ingin menaikkan popularitas untuk kemudian menjadi kepala daerah suatu saat, atau menjadi kepala daerah di Cirebon atau misalnya Indramayu itu. Gimana Kang? Saya harus tanya itu, karena gimana pun pasti publik juga harus bertanya-tanya, pasti wah jangan-jangan ini semua arahnya mau ke sana. Gimana Kang Tony? Silakan jawab. Ya, ini saya baca satu komentar dulu, ini nongol doa terbaik akunnya ini, channelnya. Saya bersaksi Pak Tony orang tulus katanya. Makasih, doa terbaik. Jadi ini. Aduh, saya ini masih kurang fit sebenarnya. Cuma saya lihat Bang Abe live, saya tonton. Minum dulu Kang, minum dulu. Ini saya bertanya politik langsung batuk-batuk, ini artinya apa? Jangan-jangan bener nih dia mau jadi kepala daerah nih. Ya sah saja, tapi kan publik juga penting untuk dibuka informasi itu. Andai kata memang ada niat untuk maju kepala daerah, ya nggak ada yang salah juga. Tapi kan motif itu juga perlu ditelusuri gitu loh Kang. Kalau bagi kami media itu kita harus skeptis dalam setiap pernyataan yang disampaikan dan reason to do something, alasan-alasan untuk melakukan sesuatu gitu Kang. Ya, jawab ya. Saya tidak minat terjun ke politik, Bang Abe. Benar nih. Iya. Tidak minat. Jadi ya kalau mau buka sih banyak tawaran lah ya. Sebelum saya nangani kasusnya Peggy juga, namanya tawaran itu ada. Oke. Tapi saya ini orangnya nggak mau terikat, Bang Abe. Karir politik itu kan keputusan sepenuhnya ada di tangan pimpinan partai. Meskipun Bang Abe misalnya masuk politik lagi bertengger di DPRD, ketua DPRD, misalnya dari partai tertentu, ketika pimpinan partai terhasut dengan pesaingnya Bang Abe, dibisikin kemudian tidak suka, besok bisa dicopot dari ketua DPRD itu. Betul, bisa aja. Itulah politik. Jadi politik tidak ditentukan oleh prestasi, tidak ditentukan oleh ilmu dan kemampuan, Betul. namun ditentukan oleh partai. Kepentingan. Ya, partai tentu keputusan dan kebijakannya ada kepentingan tentu kan. Nah, atas dasar itulah saya yang tidak suka terikat dengan sesuatu yang saya tidak cocok di hati ya. Saya orangnya begini, saya lantang-lantang kan gitu. Lagi pula orang partai politik itu tidak akan suka dengan saya yang kalau bicara selalu membongkar dan lantang itu. Tapi justru gitu loh Kang, jangan salah. Justru jangan-jangan publik ini berharap sosok atau karakter seperti Kang Tony ini memang harus ada di legislatif, harus ada pada tempatnya gitu. Harus ada pada institusi yang kemudian menyuarakan hal-hal yang dianggap nggak benar.
Jadi semakin banyak orang-orang seperti Kang Tony, maka semakin baik pula nanti produk undang-undang diciptakan misalnya gitu. Ataupun kalau misalnya jadi eksekutif, ya bisa melaksanakan undang-undang pada realnya gitu loh. Ya, kalau publik tentu pasti banyak berharap sosok orang yang berani, tegas, lantang, jujur kan gitu, memperjuangkan rakyat kecil, tentu banyak. Kalau publik pasti ke situ. Cuma kan yang namanya politik, Bang, itu kan kompromi, Bang, itu. Betul. Ya, jadi tidak semua ya orang yang seperti saya ini yang berani menyuarakan kebenaran lantang siapapun kadang saya babatkan ya itu disukai sama partai itu tidak semua gitu loh. Iya benar-benar. Iya. Nanti bagaimana partai itu menjalin dengan Polri, menjalin dengan Kejaksaan Agung, menjalin dengan Mahkamah Agung, bagaimana mereka? Ini ada orang yang terlalu berani kan gitu. Nah saya orangnya nggak bisa lah diatur-atur. Udah diam aja. Ini nggak bisa saya, Bang. Jadi saya sadar diri bahwa saya ini sepertinya tidak bisa diatur, tidak bisa terikat, ya, tidak bisa untuk berdiam kalau melihat sesuatu yang tidak adil kan, ya, itu sepertinya tidak cocok gitu loh, Bang. Iya. Nah, oleh karenanya saya simpulkan, saya tidak berminat ke politik gitu loh. Kalau ada, ingat ini omongan saya. Kalau ada partai politik yang berani ya merekrut saya untuk dijadikan pemimpin misalnya di daerah, itu berarti partai politik itu terlalu berani. Ya memang harus berani dong. Nah ini invitasi terbuka nih, tantangan terbuka bagi partai politik nih. Jika kemudian mau mendorong Kang Tony ya ada konsensus tadi itu. Ya, artinya gini, dari pertanyaan Bang Abe itu sejak awal, memang saya tidak ada niatan atau tidak berminat untuk terjun ke politik gitu loh. Ya, yang dimaksud terjun ke politik ini bukan menjadi pengurus partai, tetapi menjadi wakil rakyat maupun kepala daerah kan gitu. Tidak ada gitu loh, tidak ada saya berminat gitu. Karena tadi ya, memang sistem aturannya kalau mau membenahi suatu daerah, suatu negara kan gitu. Ya memang harus masuk ke partai kan gitu. Betul. Nah, sementara melihat budaya yang selama ini saya pelajari kan gitu. Saya sepertinya saya tidak cocok. Ya itu namanya passion barangkali ya Kang ya. Hal yang kita lakukan dan kita cintai, ya itu nggak bisa dipaksakan sih. Betul. Ya kalau ada orang yang ngomong, oh itu mau ke politik apa? Lah, saya minat aja enggak. Kalau ada di TikTok tuh ya beredar foto-foto saya jadi wakil bupati lah apa fotonya itu kan. Lah yang nggak tahu itu yang ngambil foto saya aja nggak izin. Ya, saya nggak tahu itu. Ya itu biarin aja lah masyarakat. Ya mungkin lagi seneng kan. Kalau lagi seneng gimana kan? Ya nggak. Masa saya larang? Biarin aja. Yang penting mah saya no comment kan. Nggak ada apa-apa. Ya. Jadi saya masih banyak PR ya untuk memperjuangkan keadilan itu masih banyak Bang Abe. Kasus-kasus yang saya pegang saja banyak yang belum selesai dalam arti masih proses kan. Ya. Nah, kemudian ya apalagi sekarang kan, waduh banyak banget kasus bermunculan. Ya, pada datang ke rumah, ke kantor, pada WA bercerita kasusnya yang sangat pelik, harus melawan ke aparat kepolisian, harus melawan kekuasaan kehakiman ya. Gitu. Jadi kadang waktu saya banyak untuk berpikir hal-hal begitu jadi ya.
bagaimana ini menyelamatkan orang, bagaimana solusinya kan, menangani perkara yang lama tidak selesai kan. Benar. Ya, ya. Dan enak, tidak terikat jadi pengacara itu. Saya mau bangun rumah besar kayak gini, mau pakai cincin, mau pakai mobil ganti apa segala macam, pengacara itu bebas. Coba bayangkan kalau jadi pejabat. Saya bangun rumah kayak gini, ya. LHKPN diteliti itu ya. Waduh, ditanya itu dari mana sumbernya uangnya itu. Iya. Itu. Ya itu. Kedua hal itu juga lah. Ya, jadi tidak bebas lah ya. Nah, tapi saya terkadang prihatin ya dengan situasi kondisi daerah, misalnya masyarakatnya teriak-teriak ingin ada keadilan atau ingin ada perbaikan. Ya terkadang saya mendengarkan juga prihatin kan. Tapi kan dalam aturannya kan kalau mau membenahi suatu daerah ya memang Kang Tony nge-lag ya? Dari mana aja Leo mau naik? Ada Leo nggak? Mana suaranya wartawan merah? Waduh, terputus teman-teman. Sayang sekali terputus. Mungkin sambungan baterainya habis atau apa. Tapi itu dia tadi saya live dengan Bang Tony. Mana Leo mana? Leo Hachima mana Leo Hachima? Jadi prinsipnya yang disampaikan oleh Kang Tony tadi sampai saat ini belum mengikuti ataupun belum menerima tawaran-tawaran politik tertentu dan minat pun kesana nggak ada. Jadi murni motif yang dilakukannya maupun yang dilakukannya hari-hari ini adalah motif keterpanggilan. Kita invite lagi. Leo mana Leo? Saya udah invite lagi tuh Bang Tony. Jadi teman-teman yang join, besok jangan lupakan program AB Plus jam 8 malam. Upaya kami untuk mencari orang yang paling dicari dan mendengarkan keterangannya hari-hari ini. Pak Rudiana akhirnya berhasil teman-teman. Jadi kita akan hadirkan wawancara khusus saya eksklusif bersama dengan Pak Rudiana, Ibtu Rudiana. Jadi banyak pihak teman-teman semua yang termasuk kasih dukungan, terima kasih ya. Berkali-kali termasuk di atas treadmill ini juga saya meminta untuk kemudian ada kesempatan wawancara kepada yang bersangkutan, dan ini berbuah manis teman-teman. Dan besok akan saya hadirkan eksklusif wawancaranya jam 8 malam di iNews. Jadi pastikan teman-teman semua nonton AB Plus program saya di iNews TV. Lagi-lagi kita bisa teliti setiap jawaban-jawaban, apapun pertanyaan-pertanyaan yang ada di isi hati dan kepala teman-teman, saya berupaya untuk sampaikan itu juga. Tapi yang kaitannya juga dengan kapasitas beliau untuk menjawabnya. Jadi bukan hanya jawaban yang bisa diperhatikan, tapi mimik, gestur, ekspresi, gerakan, semua juga penting untuk kita perhatikan. Besok kita akan hadirkan wawancaranya. Jadi ini eksklusif lagi kita setelah Kavi dan Pasren kita juga mendapatkan kesempatan untuk wawancara dengan Pak Rudiana. Nggak mudah kami melakukan pendekatan dan upaya untuk pencarian sekitar 3 minggu, hampir sebulan lah ya. Komunikasi perlahan tapi pasti akhirnya permintaan teman-teman untuk wawancara Ibtu Rudiana kita bisa lakukan. Kita saksikan besok jam 8 malam di iNews TV. Oke?
Leo naik, mana nih Leo? Wawancara eksklusif bersama dengan Air, apakah mungkin dilakukan? Tak ada yang mustahil. Tapi kasih dukungan terus, ramen-ramen terus, kasih dukungan terus teman-teman. Saya, Abraham Silaban, dan tim saya yang gak jemu-jemu kami untuk menjejaki setiap informasi, setiap keterangan yang dirasa bernilai untuk pengungkapan kasus ini. Pengungkapan kasus ini memang pada proses hukum, tapi lagi dan lagi sebagai produk jurnalistik, sebagai produk pers, kami meyakini betul apa yang kami sampaikan terkurasi dengan baik. Apa yang kami sampaikan ini barangkali bisa menjadi menambah wawasan, bisa menambah sudut pandang kita mengenai apa yang terjadi dalam kasus ini. Oke? Jadi lagi dan lagi kami dalam bekerja tidak punya motif politik apapun. Kami bekerja semata-mata hanya untuk social control, sebagai kontrol sosial, untuk memastikan hal-hal yang sifatnya penindasan, hal-hal yang sifatnya ketidakadilan dan sebagainya kita soroti dengan amat-amat tajam. Terima kasih. Terima kasih yang sudah ramein terus. Terima kasih yang sudah kasih dukungan terus. Yang punya kepercayaan kepada saya teman-temannya. Ini nggak mungkin kami lakukan tanpa dukungan teman-teman semua. Mungkin kami lakukan tanpa support kawan-kawan semua. Kepercayaan kepada kami bahwa kami benar-benar ada dalam realnya, dalam tracknya melakukan tugas-tugas kami. Kami nggak punya etikat buruk, kami nggak punya intensi niat buruk. Kami berupaya independen. Kami juga berupaya untuk berimbang, cover both side. Sangat penting dalam setiap nilai pemberitaan. Dan kami juga akurat, seakurat mungkin kami upayakan menyampaikan suatu informasi. Lagi dan lagi, kalaupun memang ada yang sifatnya kemudian melenceng dan lain sebagainya, kita uji apa yang kita sampaikan. Saya masih ingat ketika saya mendapatkan keterangan Pak Suroto eksklusif, teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang nonton ya. Siapa yang nonton kemarin itu? Saya wawancara Pak Suroto eksklusif pertama kali. Satunya saksi yang pertama kali awal kasus ini naik, dan saksi mata yang ada di tempat kejadian waktu itu. Dan kami pastikan yang bersangkutan sudah memberikan kesaksian 2 kali muka persidangan. Kami mendapatkan keterangan-keterangan dari Pak Suroto yang mengaku pada saat awal kejadian ini orang pertama yang kesana dan memberikan pertolongan terhadap korban-korban Vina dan Eki. Kami melakukan sebuah tayangan televisi yang sekomprehensif mungkin, semenarik mungkin kami sajikan kepada teman-teman, dan nyatanya itu mendapatkan dukungan. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian kita bisa percaya Bang serta-merta apa yang disampaikan Suroto begitu saja? Teman-teman, percayalah kepada kami bahwa kami pun skeptikal, kami pun mengawali segala sesuatu selalu dengan kecurigaan, bahkan berakhir dengan pengujian. Kami mencurigai setiap hal yang dirasa mungkin saya tidak pas, tapi ujung-ujungnya kami melakukan pengujian. Kami menguji saksi Suroto setelah kami menghadirkan saksi penolongnya, ya Suroto, tapi episode berikutnya kami menguji apa yang disampaikannya. Kami juga menghadirkan wawancara Rana Piing yang katanya dia melihat bahwa ada orang yang berkelahi dan lain sebagainya. Sekalipun ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Suroto dan sebagainya, tapi kami tetap hadirkan. Sebagai apa? Sebagai menambah wawasan, sebagai memperkaya informasi teman-teman. Jadi kami nggak terjebak pada satu agenda setting tertentu, kami nggak terjebak pada suatu agenda motif-motif tertentu teman-teman. Jadi kami nggak terjebak pada intuisi kami sendiri, intuisi kami yang meyakini, contoh, saya meyakini ini misalnya kecelakaan misalnya, dan sekuat mungkin saya harus membuat ini kecelakaan. Saya meyakini rasa-rasa saya ini betul-betul kejar-kejaran berakibat kecelakaan atau pembunuhan berencana dan sebagainya. Jadi kami nggak berdasarkan pada rasa kami teman-teman. Jadi kami mengcover setiap informasi. Jadi kami nggak memilih-milih informasi untuk menguatkan rasa-rasa kami. Rasa-rasa yang barangkali untuk
kayak istilahnya, untuk mengantarkan kami pada hal yang ingin kami capai gitu, nggak kayak gitu. Spill tema program AB Plus untuk besok eksklusif, akhirnya Ibtu Rudiana belak-belakan. Tema AB Plus besok eksklusif, akhirnya Ibtu Rudiana belak-belakan. Teman-teman, jadi besok jangan lupakan ya, ramein besok. Mana si Leo nih? Coba saya panggil lagi nih si Kang Tony, tahu masuk lagi nih Kang Tony. Nah, kalau malam nggak pakai kacamata jadinya gini nih. Salam dari Palembang. Besok jam berapa? Jam 8 malam ya. Leo live Bang Abe. Ya suruh Leonya gabung ke sini nih. Atau suruh undang Leonya. Saya undang Leo. Jadi saya juga udah dengar Kang Tony kemarin ngasih tahu saya bahwa dia mau selesai dari Peggy. Teman-teman, sependapat nggak kira-kira kalau Kang Tony melepaskan Peggy gitu saja? Sependapat nggak kira-kira kalau Kang Tony melepaskan kuasanya dan selesai dengan Peggy Setiawan, teman? Menurut teman-teman gimana? Kemarin beliau sempat ngobrol sama saya panjang lebar soal itu. Jadi saya langsung kepingin tahu teman-teman. Saya bilang sama Kang Tony, nggak boleh. Saya dorong beliau untuk tetap menjaga Peggy. Karena apa yang sudah dimulai jangan serta-merta diakhiri begitu aja, kawan-kawan. Hanya karena intrik-intrik, hanya karena hal-hal yang ya nggak pernah muncul, belakangan muncul gitu. Oh, Kang Tony udah join lagi tuh. Kang? Iya Kang, saya bilang gini, saya orang pertama yang melarang Kang Tony untuk meninggalkan Peggy, betul ya? Saya udah sampaikan bahwa saya nggak mau tuh Kang Tony meninggalkan kuasa Peggy. Ya, lanjut Bang Abe. Ya, saya sudah bilang begitu ke Kang Tony. Saya bilang, ini nggak bisa tinggalin begini aja, gitu, teman. Masa apa yang udah dimulai harus diakhiri dengan begitu saja? Gitu. Jangan, ya reasonnya juga harus kuat kan. Maksudnya apa yang membuat Kang Tony harus berpisah jalan dengan Peggy, teman-teman? Saya mau voting dulu dari sini sama teman-teman semuanya. Sependapat nggak kalau Kang Tony pisah jalan dengan Peggy? Ayo, sebutkan asal daerahnya, teman-teman. Saya harapkan ini seperti jajak pendapat, yang nggak pun jajak pendapat, ya pandangan lah, mewakili mungkin dari mana teman-teman berada, dari daerah mana yang sependapat Kang Tony harus pisah jalan dengan Peggy. Setuju Kang Tony pisah jalan dengan Kalimantan? Tidak tuh katanya Kang. Tegal hadir. Siapa? Jangan. Kalimantan nggak mau Kang Peggy katanya pisah jalan sama Peggy. Taiwan bahkan jangan. Jangan. Riani. Mana lagi daerah yang jangan nih? Hongkong katanya jangan tuh. Semarang jangan. Bogor jangan. Bandung jangan. Banten jangan. Depok juga tuh. Depok tuh. Jangan. Banten. Bekasi ada nggak? Planet Bekasi, ayo. Bekasi. Tangerang jangan. Taiwan jangan. Manado jangan. Bang, saya dari Cirebon.
Tuh, bahaya Kang. Jangan tinggalkan Peggy dulu Pak Tony. Cirebon jangan, Jakarta jangan, Bekasi tuh jangan juga tuh, Jawa Timur jangan. Bahkan dari planet Bekasi pun hadir untuk memberikan dukungan kepada Tony. Luar biasa ini. Makassar jangan, Bangka Belitung, Tasikmalaya jangan, waduh. Lampung jangan, Makassar juga jangan tuh. Solo jangan, Cikarang jangan. Luar biasa nih Kak. Ini ramai betul ini yang kasih dukungan supaya nggak pisah jalan. Jadi gimana nih Kang, kok sampai ada ide kami dengar pisah jalan dengan Peggy? Kok bisa gitu? Gimana? Kami sampai dengar nih, mungkin ada tadi juga netizen nanya-nanya nih. Gimana kok ada sampai ide pisah jalan sama Peggy? Itu betul atau enggak? Oh, ya saya pusing ya dengerin kontroversi itu ya. Jadi seperti wah saya dikira ngatur-ngatur Peggy lah supaya jangan ketemu sama si A si B kan itu. Jadi ya sudah kalau pada begitu ya, banyak komentar di media sosial pada begitu ya sudah saya ini apa setelah melihat perkembangan itu ya sudah coba saya akhiri kan itu, artinya saya selesai udah kan. Nah silakan kan. Artinya Peggy kalau ada apa-apa tanpa saya kan gitu. Nah jadi saya muncul itu karena banyak yang mengomentari atau banyak yang mengira ya, menduga bahwa ini saya yang menjadi penghalang untuk ketemu si A kan itu. Yang menghalangi, yang melarang apa. Nah ya sudah saya akan mundur. Coba tanpa saya dia ini enggak gitu loh. Mau enggak kan itu. Sama siapa mau ketemu kan itu, terus kemudian tanpa didampingi saya keluarganya bagaimana gitu loh. Itu sih sebenarnya saya mau ingin menunjukkan bahwa tidak ada loh saya memanfaatkan Peggy ya, kemudian mengatur-ngatur apa namanya jadwalnya Peggy terus apa, enggak ada lah. Saya itu karena melihat Peggy ini omongan-omongannya itu terkadang apa ya, terkadang masih blunder kan Bang Abe ya. Namanya juga belum biasa ngomong di media ya, di publik kan ya. Bukan takut masalah hukum, tetapi sekarang ini penilaian masyarakat di media sosial gitu loh ya. Satu kata kemarin ngomong begini, besoknya beda, itu aja sudah menjadi masalah kan. Betul. Di masyarakat itu. Nah itu yang harus terkadang harus dijaga. Nah dengan adanya saya itu, dengan adanya pendamping lah ya, bukan saya aja, Ibu Yanti atau siapapun yang ada waktu untuk mendampingi Peggy, ketika tahu didampingi seorang pengacara, maka orang yang nanya itu kan hati-hati juga Bang Abe. Meskipun pengacaranya diam saja berada di sampingnya kan, ya enggak? Itu udah pasti itu. Tidak ada yang bisa memainkan Peggy kalau ada pengacaranya kan, yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah bisa membuat Peggy jadi akhirnya dinilai pembohong, dinilai tidak konsisten. Tidak ada kalau ada pengacaranya kan. Gitu. Dari Peggy-nya sendiri gimana Kang Tony, udah ngobrol? Belum, saya belum sampaikan karena saya juga masih di rumah kan. Saya belum sampaikan. Nanti rencananya besok atau lusa saya ke Cirebon. Saya mau ke keluarga Peggy menyampaikan hal itu. Waduh. Jadi beneran nih Kang mau bisa jalan? Ya, saya sih ingin menyampaikan coba bagaimana respon keluarga Peggy, Bu Yanti kan gitu. Oh. Hari gimana teman-teman ini? Jadi niatnya sudah disampaikan oleh Kang Tony untuk bisa jalan ini. Ya belum disampaikan ke Peggy, ini baru wacana saya kan itu. Waduh. Kita ngobrol dulu lah, nanti saya pertemukan deh. Saya ngobrol sama Peggy, saya ngobrol sama Kang Tony, teman-teman. Jadi ini ada Faiza, jangan hiraukan netizen yang nyinyir Pak Tony katanya. nanti bisa berakhir ya manis lah.
Ya nanti saya ya ngobrol lah kita Kang. Tapi kalau dari komentar sebagian netizen di sini nih kan semuanya menghendaki jangan dilepas ya. Betul nih, rame nih. Betul. Ari 774 nih, tolong Pak Tony jangan pergi, tetap dukung Peggy, jangan hiraukan netizen, tolong Pak Tony. Jangan sampai ditinggalin Kang. Ya terkadang itulah ya, saya serba salah Bang Abe ya. Jadi saya tujuannya baik kan. Tunggu dulu Kang, tunggu sebentar ya Kang. Jadi ini saya bisa jadi salah, tapi saya harus memulainya. Segala sesuatu yang muatannya nggak ikhlas teman-teman, pasti ada saja yang sifatnya pada akhirnya berujung seperti ini. Kan tadi udah nilai motif dan muatannya kan Kang Tony sudah jelas bahwa ikhlas, jadi bayar, motif untuk pembelaan, murni karakter panggilan, lain sebagainya, melakukan bagiannya, sebagainya, dan nggak ada muatan politik sama sekali. Satu lagi ya, saya tekankan lagi, nggak ada muatan politik sama sekali. Ya teman-teman ya, saya selalu bilang ya, upaya pencarian kebenaran dan sebagainya, itu nggak boleh dicampur adukan dengan motif politik, kepentingan tertentu teman-teman. Apalagi secara pribadi teman-teman. Ini pendapat saya nih. Kalau sudah arah ke situ, pasti ujung-ujungnya seperti ini. Orang-orang yang sudah berjuang dalam relnya dengan independen, dalam relnya dengan tupoksinya masing-masing, malah bisa kacau urusannya. Karena apa? Karena kepentingan politik. Karena dalam politik itu ujungnya jelas. Nggak ada kawan dan musuh abadi, nggak ada kepentingan abadi. Dan dalam politik itu nggak ada makan siang gratis teman-teman. Dan itulah politik. Bagi saya sih, saya berharap lagi dan lagi, saya suarakan lagi dan lagi. Sama halnya ketika saya suarakan untuk kemudian membuka kasus ini secara live di sidang PK Sakatatal kemarin. Saya bilang jangan politisasi kasus ini, please. Jangan politisasi kasus ini, ya. Siapapun yang ada di luar sana, jangan politisasi kasus ini, ya. Itu jelas. Karena akhirnya kalau kasus ini sudah diseret-seret ke ranah politik dan sebagainya, kita patut pertanyakan setiap tindakannya ke depannya, teman-teman. Jadi saya dukung Kang Tony, saya berharap Kang Tony tetap ada di jalurnya dan mengadvokasi Peggy dan sebagainya. Tapi lagi dan lagi, saya berharap siapapun di luar sana jangan politisasi kasus Peggy, Kang. Oke? Itu Kang Tony, gimana tanggapannya Kang? Ya saya sangat menghormati apa yang disampaikan Bang Abe ini dan semua teman-teman netizen yang komentar ini ya. Hampir semuanya, walaupun saya tidak bisa bacakan satu persatu, ini hampir semuanya minta agar saya jangan melepas Peggy kan, gitu. Jangan pergi dari Peggy, jangan tinggalkan Peggy kan. Banyak nih kan ya, Asep Petot, Kirkon 02. Saya sangat hormati Bang Abe dan teman-teman netizen yang sependapat mengenai hal itu ya. Cuma gini, saya ingin menunjukkan itu loh, tanpa saya memang Peggy nanti mau gitu loh, misalnya untuk dibawa ke siapapun yang menginginkan kan, ya silakan aja kalau tanpa saya kan gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang bukan saya yang melarang gitu loh. Kan itu. Kalau saya nggak ada di situ kan saya nggak jadi kambing hitam, Bang. Betul. Ya
Ya, maksud saya gini loh Kang, kita juga harus dudukkan perkara dukungan terhadap Peggy itu datang dari lintas latar belakang, lintas identitas politik termasuk. Jadi jangan dikira dukungan terhadap Peggy hanya dukungan yang dilakukan oleh kubu politik tertentu. Jangan sampai misjudge, jangan sampai salah paham di sana. Bayangkan teman-teman ya, dukungan terhadap Peggy kan banyak, pasif. Dan dukungan itu juga nggak hanya datang dari satu kubu afiliasi politik tertentu. Bayangkan perasaan mereka ketika mereka melihat bahwa kasus ini politisasi. Bagaimana jasa mereka juga? Bagaimana perasaan mereka? Dan mereka yang murni, tadinya kasus ini dianggap kemanusiaan, murni melakukan upaya bantuan apapun terhadap Peggy, entah itu materi, entah itu dukungan, dalam bentuk apapun itu ya. Itu mereka harus melihat ujung kasus ini berakhir pada politisasi. Awalnya mereka mulai dengan upaya perjuangan terhadap kemanusiaan, teman-teman. Saya nggak habis pikir ya kalau kasus ini diseret ke sana. Apakah itu yang mau tujuan dari semua ini? Itu ujung dari semua ini, teman-teman. Kita juga harus peka, kita harus cermat melihat gerakan-gerakan itu. Ya, jadi saya sekali lagi saya tegaskan teman-teman ya, saya berharap ya bahwa jangan diseret-seret ke politik. Kang Tony melakukan tugasnya sebagai lawyer, jelas. Dia nggak dibayar, dia melakukan tugasnya dengan keikhlasan dan keterpanggilan. Ya, jangan sampai pada akhirnya orang-orang seperti ini ke depan juga akan merasakan hal demikian. Coba bisa bayangkan, advokat-advokat yang lain yang melihat kasus-kasus seperti ini, profilnya kan banyak kasus ini. Ketika dia melihat ada kasus-kasus kemanusiaan yang ingin dibela, tapi ujung-ujungnya ketika mereka tahu bahwa kasusnya akan dipolitisasi, ya gimana rasa mereka? Seperti rasa kayak Kang Tony misalnya. Mereka tahu, mereka lakukan pembelaan murni, mereka lakukan advokasi habis-habisan gitu loh. Mereka biasa ditarif 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar misalnya. Tapi untuk kasus ini mereka mau melakukannya dengan cuma-cuma. Lalu kemudian kita melihat katakanlah ada yang mengambil panggung, yang kita lihat, yang kita saksikan di media-medianya sendiri, yang merasa bahwa dia dengan memberi dan itu terpublikasi, dan itu lebih dari semua yang dilakukan oleh para pengacara. Saya terus terang saya nggak bisa sependapat dengan itu. Saya nggak sepaham dengan itu. Lagi dan lagi saya mendukung upaya perjuangan kemanusiaan tetap pada realitas. Jadi ya, Kang Tony, saya clear sih di situ terus. Ya, ini semua komentar ini hampir semuanya ya meminta saya jangan meninggalkan Peggy. Iya. Sekarang ini deh, pastikan tujuan kan harus selalu ada. Ketika kemudian tujuan motif-motif dan tujuan-tujuan politik itu tak tercapai, bagaimana masa depan orang-orang itu? Kita harus juga pikirkan. Jadi jangan semata-mata menggadaikan apa yang sudah dimulai dengan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan politik semata. Dan saya udah ngomong kemarin sama Kang Tony, saya bilang, Kang Tony, saya dengar Kang Tony mau pisah jalan dengan Peggy. Saya bilang, coba dipertimbangkan ulang, coba dipikirkan ulang. Apa itu adalah keputusan terbaik? Karena kita juga harus berpikir risiko hukum yang ada terhadap Peggy Setiawan. Bagaimanapun Peggy Setiawan akan tetap punya lawan. Pasti ya, Kang Tony. Maksudnya lawan nggak dia? Lah, sekarang gini aja deh. Kasus pra-peradilannya kan udah diputus. Apakah semuanya sependapat dengan itu? Apakah semuanya bahagia dengan itu? Kan nggak juga. Ya bagaimanapun Peggy Setiawan akan tetap punya lawan. Nah, bagaimana menjaganya dari lawan-lawan itu? Makanya disitulah dibutuhkan kehadiran Kang Tony dan para advokat-advokat yang sudah membelanya dari awal. Saya ini terus terang ya teman-teman ya. Saya datang ke rumah Bu Sugianti dan saya ketemu sama Ibu. Saya ketemu dengan saksi-saksi alibi lainnya. Dan saya juga ketemu dengan lawyer-lawyer yang mohon maaf nih, yang kemarin itu disebutkan 70 orang lawyer
Dan saya lihat betul lawyer-lawyer ini adalah lawyer-lawyer yang datangnya dari daerah, pengacara-pengacara lokal. Yang mohon maaf, setelan-setelan mereka juga kita lihat memang mereka orang-orang LBH lokal lah. Mereka nggak mau dibayar untuk kasus ini, tapi mereka memberikan supportnya terhadap Peggy Setiawan. Mereka nggak mengandalkan rupiah, mereka nggak mengandalkan mobil-mobil mewah datang ke rumah Peggy Setiawan. Mereka naik motor, teman-teman. Bahkan waktu saya liputan yang nonton AB Plus nih, saya liputan kan itu Ibnu yang waktu mau diperiksa ke Polda Jawa Barat untuk pertama kali. Itu tuh satu mobil, saya lupa tuh mobil apa, tapi mobil sedan. Itu sedan lama. Dan dalam mobil itu harus dipaksakan muat mungkin 6 orang kali ya. Beberapa orang hanya untuk nganterin itu ke sana nih. Dan saya ada di situ. Dan itu yang saya lihat dan saya saksikan sendiri. Bahwa perjuangan ini dari awal murni adalah perjuangan kemanusiaan. Coba Anda bayangkan, kalau perjuangan ini dari awal adalah untuk politisasi kemenangan campaign tertentu, teman-teman. Apakah mereka mau melakukan itu? Ayo, saya tanya. Kalau pada akhirnya, ujung-ujungnya semua ini akhirnya adalah menjadikan Peggy komoditas politik. Bayangkan ongkos bensin mereka yang naik motor untuk membela Peggy, memberikan dukungan kepada Ibu Sugianti dan kawan-kawan Peggy. Itu luar biasa loh Ibu Sugianti itu. Apa yang dilakukan, termasuk motor dan sebagainya. Apakah mereka mau? Apakah coba kita pikirkan perasaan mereka juga gitu. Jangan merasa kita memiliki kuasa terhadap orang-orang tertentu hanya dasar kita memberikan rupiah ya. Saya suka dengan cara-cara seperti itu ya. Ini ada doa terbaik Pak, jangan Pak, tolong ini netizen kecewa kalau Pak Tony pergi katanya. Iya, makasih ya. Pokoknya saya baca nih semuanya berharap saya jangan meninggalkan Peggy kan gitu. Ya sebenarnya saya tuh ingin menunjukkan bahwa saya tidak ada kepentingan apapun setelah Peggy bebas ini kan. Gitu. Saya nggak ada kepentingan untuk Peggy apalagi kepentingan ada orang yang ya mohon maaf ya misalnya nyari uang dengan ini Peggy lah kayak manajernya lah. Tanya tuh Bang Abe, TV itu kalau ngasih transport berapa sih? Buat makan sama bensin aja habis ya Bang Abe. Buat narasumber itu. Malah saya tekor kadang. Kalau lama di Jakarta tuh Bang Abe di hotel terus tuh. Iya. Berapa hari itu kan. Cuma saya kasihan gitu loh kalau Peggy ini nggak dampingi kan. Itu loh, itu aja sih. Artinya dia kan belum masih komunikasinya itu kan masih terburu-buru kan ya Bang Abe ya. Betul. Nah karena terburu-buru itulah terkadang ada sesuatu yang misalnya jadi ngomongnya salah atau akhirnya beda yang dipahami oleh orang yang terus mengamati ingin menjatuhkan Peggy kan. Ini tidak konsisten kan gitu. Seperti Pak Komjen Ito Sumardi kan mantan Kabar Eskrim. Waktu debat sama saya di acara di TV One itu kan. Ya, yang catatan demokrasi. Peggy beda ngomongnya kan gitu. Yang dia salah sih ngomongnya. Di pengadilan ngomong nggak kenal sama 7 terpidana sama semua. Tapi di video ngomong kenal kan itu. Nah itu kan saya nggak tahu apakah Peggy-nya itu benar-benar ngomong demikian ya berbeda ataukah enggak kan. Tapi yang jelas sih kalau di pengadilan saya bilang salah. Karena Peggy belum pernah dihadirkan di persidangan, di pra-pit pun, di pra-peradilan pun enggak, saya bilang kan. Nah, baru dia bingung tuh kan. Nah, itu kan yang mengkanter juga harus orang yang jeli juga kan ya. Untuk melihat, menjelaskan semua keadaan kan. Nah, intinya begini, hikmahnya atau kesimpulannya, Bang Abe. Sedikit saja
Peggy salah ngomong kan, dijadikan senjata untuk menjustifikasi bahwa Peggy ini pembohong. Itulah kenapa Peggy harus selalu didampingi, kan? Karena masa-masa ini rentan, bukan masalah proses hukum, tapi penilaian masyarakat, penilaian netizen yang disulut oleh orang yang tidak suka, kan itu. Kan gitu Bang Abe yang terjadi kan? Betul. Nah, maka itulah keputusan tim bahwa Peggy itu harus selalu didampingi. Cuma kan gini, kalaupun saya berhenti, kan banyak pengacara lain ya. Pengacara kan banyak. Bukan saya aja kan Bang Abe. Ada Bu Yanti. Ada banyak, masih banyak lagi. Yang di Cirebon juga banyak selain saya. Nah, cuma mungkin ya karena keluarga Peggy itu nyaman sama saya kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kontaknya ke saya, teleponnya Bang Abe. Itu sebenarnya yang selama ini terjadi. Kalau ada apa-apa selalu ke saya. Pak Tony ada ini, Pak Tony ada ini. Pertama ke Ibu Yanti lah ya, tentu Ibu Yanti. Nah, kalau Ibu Yantinya nggak diangkat ke saya. Nah, kalau Ibu Yanti diangkat nanti Ibu Yanti yang rundingan sama saya kan. Itu. Nah, seandainya nanti saya jadi tidak mendampingi lagi ya tentu mungkin ada pengacara lain selain, kalau Bu Yanti kan perempuan ya kadang terbatas untuk kesana kemari kan ya. Nah mungkin kalau saya tidak mendampingi lagi, mungkin kan ada pengacara lain yang di Cirebon juga yang dekat ya, yang mendampingi Peggy. Misalnya Peggy masih diundang atau dipanggil kesana kemari oleh siapapun kan, yang mungkin didampingi oleh pengacara lain. Kalau nanti saya benar-benar kan berhenti mendampingi setelah saya sampaikan, setelah saya ngobrol di sana nanti. Cuma ini kan saya belum ngobrol ya, baru wasana kan. Gitu. Itu Bang Abe. Jadi ini kalau saya baca komentar-komentar teman-teman netizen ini jadi bingung. Pada berharap jangan Pak, jangan, mohon jangan. Iya. Pada banyak yang bilang jangan. Ayo dari mana lagi yang jangan? Ayo absen teman-teman, main terus. Siapa tuh yang berharap untuk jangan tinggalkan? Atau siapa yang berharap tinggalkan juga nggak apa-apa, daerah-daerah silahkan aja. Ini kan namanya jejak pendapat. Yang mereka barangkali punya pandangan, ya silahkan. Ini Peggy lagi live katanya. Mana Peggy? Peggy beneran lagi live. Tuh, Mosen jangan tuh. Jangan tuh Kang, lihat tuh, Mosen tuh jangan. Tuh sampai 200 tuh. Tuh. Mosen jangan tuh Kang. Tuh lihat tuh Kang, sampai 200 tuh. Bisa 300 lah tuh. 200 nggak tuh? 200 tuh Kang lebih tuh. Jangan Kang. Tuh jajak pendapat nih, murni nih Kang. Kalau ini Kang. Tuh. Apa mungkin sampai 1000? Kalau sampai 1000 nih, beneran loh Kang, jangan sampai tinggalin loh. Nih, gak main-main nih. Tuh ada aja suruh Rasman yang dampingin Pak ya. Bercanda ya. Makanya saya setiap kesempatan berkali-kali terima kasih kepada Wah luar biasa nih 1000 tuh Kang. Saya berkali-kali kan sama Peggy, sebelum bebas juga saya berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada netizen itu kan. Karena netizen sekarang siapa yang sepakat cerdas. kita naikin Peggy? Siapa yang sependapat kita naikin Peggy di forum ini? Jadi Kan, kalau kita naikin netizen gimana? ini Kita naikin Peggy gimana? Kita ajak gabung Peggy gimana?
Terserah Bang Abe. Nih, naikin Peggy ya. Coba naikin Peggy ya. Tuh Kang, pada jalan semua tuh Kang. Iya. Iya itu, pada nggak mau Kang. Nggak bisa naikin dari sini. Nggak bisa invite juga teman-teman. Kabarin Peggy lah kalau bisa gabung di sini. Tapi dengar-dengar hari Selasa ini ke Jakarta ya Kang? Iya. Luar biasa. Saya diminta jadi narsum di Rakyat Bersuara ya. Mantap, gas terus. Kang, tapi izin aku promo dulu di forum ini boleh ya? Boleh. Jangan lupa saksikan AB Plus ya teman-teman ya. AB Plus edisi eksklusif akhirnya itu Rudiana belak-belakan. Jadi teman-teman pencarian untuk Pak Rudiana, keterangan dan lain sebagainya berhasil kami lakukan dan akan ditayangkan besok jam 8 malam. Jadi teman-teman mohon dukungannya untuk menyaksikan tayangan saya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana, banyak hal yang kita bisa cermati bukan hanya dari jawaban-jawaban tapi juga dari mimik gestur termasuk gerakan. Oke, besok jam 8 di AB Plus. Luar biasa. Besok ya. Luar biasa. Nanti saya nonton. Ah, gitu dong. Seperti apa sih nangisnya Pak Rudiana? Ya. Itu. Jadi ada yang pengamat tangis di tempat ini ya, silakan besok dicermati. Tapi yang jelas besok kita tayangkan secara utuh teman-teman. Bakal rame ya besok. Masih ada aja tuh komentar jangan tinggalkan Peggy katanya. Masih rame tuh Kang. Tuh. Naikin Peggy itu masih rame Kang, jangan tuh. Luar biasa nih Kang. Naik tuh penontonnya 2.800 tuh Bang Abe. Ini sampai 3.000 nih. Sudah sampai 3.000 nih. Coba ramein terus teman-teman. Ramein terus. Apakah bisa dukungan ini masif disampaikan? Kiko, Pak Tony, ya Kiko. Rasman hari Selasa ada kelihatannya Kang ya. Siapa aja narasumbernya? Ada. Ada Rasman, terus ada siapa lagi ya? Para Tabas kayaknya ada. Oh, ada Farhat. Ini kaitannya PK Sakatatal berarti ya? Betul. Gambaran PK Sakatatal ini. Tapi kami dengar ini benar juga Kang, bahwa Kang Tony ini diminta untuk jadi PH-nya Sakatatal juga ya? Iya. Saya juga. Gimana tuh Kang? Ya, saya diminta cuma sebenarnya saya tuh inginnya waktu diminta itu sebelum PK dimajukan. Oke, terus? Tapi kan udah terlanjur PK udah di memori PK-nya udah disampaikan, udah dibacakan kan? Ya nggak bisa dirubah lagi kan? Jadi saya nggak bisa memberikan masukan kan? Tuh Kang, 2.700 loh Kang, itu jangan Kang. Ini bisa rame loh, bisa 3.000 bahkan ini. Tuh benar-benar berharap jangan tinggalin tuh Kang, tuh yang nonton juga 3.000 tuh. Jadi berharap teman-teman jadi yang baru gabung ini disebutkan Kang Tony akan menyampaikan rencana untuk bisa jalan dengan Peggy itu hari lusa lah. Jadi saya minta tanggapan sama teman-teman semua. Kalau saya sih udah saya sampaikan pandangan saya. Tapi rata-rata sih jangan. Tuh, Peggy nungguin katanya. Peggy nungguin, mana Peggy? Peggy, kalau nonton Peggy nggak apa-apa, minta gabung. Mana Peggy-nya? Bentar ya. Boleh nggak apa-apa, live di sini boleh. Tuh. Yang penting jangan live sendiri, nanti disamperin lagi tuh sama disamperin, ditanya-tanya. Kamu artis, Abe? Ya. Kan begitu. Iya, Emang kamu artis?
Saya gimana ya, kita bukan artis sih Kang, gimana? Ya harusnya jawab Iya. saya artis gitu aja, kita nggak artis gitu. Ya, ya itulah. Mana Peggy-nya? Peggy-nya nggak join nih, nggak bisa di-invite juga. Peggy gabung nang Peggy. Setiawan. Rame nih, baru makin rame nih. Peggy lagi nge-lag bang. Bentar. Peggy gabung pakai akun sendiri Peggy. Peggy. Berapa lama nanti di Jakarta Kang? Hari Selasa Kang? Belum tahu ya, nanti lihat kondisi. Oke. Sebenarnya sih banyak ya yang belum saya penuhi. Contohnya, oh iya Kang, apa? Podcast. Oh belum ya? Iya, ada yang minta udah lama nih ya. Pak Abraham Samad, ya, mantan ketua KPK. Kemudian Repli Harun minta tuh Bang. Oh Refli juga? Iya. Kemudian Onadio ya. Oh, oke. Ya minta. Kemudian banyak itu, ada beberapa ya. Nah kemudian teman-teman wartawan, ya udah pasti nih ketika nanti saya muncul di Rakyat Bersuara, tahu kan Tony ada di Jakarta. Biasanya doorstop ya Kang? Doorstop, janjian, ngejar, besoknya muncul lagi di stasiun-stasiun TV yang lain kan. Biasanya minta. Nah itu terkadang kan tidak tahu ya kita situasional kapan pulangnya kan. Tapi kalau di Cirebonnya itu saya atau di Indramayinya saya sudah ada agenda lagi ya, ya mau nggak mau ya Rabunya harus pulang kan besoknya, gitu. Jadi situasional aja. Peggy sebelah Ibnu, akun Ibnu. Bentar nih, Ibnu, kita cari Ibnu Kang. Nggak bisa juga nih Ibnunya nih. Laptop S. Nisa Collection, Pak Tony, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Daryanto 8712 dukung Pak Tony, makasih. Peggy nge-lag live-nya. Semangat Kang Tony. Semangat, banyak terus yang gak semangat. Ponorogo dukung Mbak Tony. Ayo daerah mana lagi yang dukung Kang Tony nih? Semangat. Satu lagi ya teman-teman ya. Apa ya? Sebisa mungkin kalau berpendapat di media sosial tuh jangan personal lah ya. Apalagi main fisik ya. Ya kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain ya teman-teman. Ya saya terus terang tuh Kang Tony saya ngelihat itu, saya nggak tahu benar atau enggak tuh Kang, tapi Kang Tony mungkin udah lihat atau enggak, tapi ya bagi saya jangan seperti itu gitu ya. Kita harus belajar lebih menghargai orang lain gitu. Yang ada di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara Kang, itu juga orang juga nggak banyak yang tahu desanya gitu. Jadi sebetulnya istilah-istilah orang kampung, orang daerah, ya orang udik dan lain sebagainya gitu, kayaknya harus sudah kita tinggalkan ya teman-teman ya. Hari-hari ini kita juga udah nggak bisa lagi dong menilai orang itu berdasarkan asal muasalnya kayak gitu. Emang kenapa kalau orang kampung? Bener kata Kang Tony, kita bangga jadi orang kampung kan. Kita bangga jadi orang kampung, kita bisa melakukan bagian kita di ibu kota kan gitu. Jadi dimanapun tempat teman-teman semua yang lagi menyaksikan nih ya, mau dari kampung mana, mau dari ujung pulau Rote sampai Miangas, Aceh sampai
Sabang sampai Merauke tetap semangat. Tetap semangat Kang Tony. Maju Ya, terus. kalau saya ya soal nggak saya ladeni sih ya, kalau yang nyerang-nyerang fisik apa tuh nggak saya ladeni ya, karena nanti dapat panggung, malah terus-terusan nanti kan kalau diladeni. Jadi yang saya sikapi itu pasti yang berkaitan dengan hukum, Tuh, berkaitan dengan tuduhan ke Peggy kan. tuh. Itu aja, itu yang penting kan. Buat konsumsi publik itu kira-kira memberikan pencerahan, memberikan edukasi. Jadi orang nonton konten kita itu biar benar-benar mendapatkan satu informasi yang bagus, mendapatkan pengetahuan kan itu. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, pengetahuan hukum, pengetahuan misalnya ilmu-ilmu lain kan gitu. Itu karena masyarakat itu sebenarnya sudah pada cerdas, sudah bisa menilai itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang etis, mana yang enggak. Itu sebenarnya. Jadi kita harus menyuguhkan ya komentar-komentar atau pendapat-pendapat itu yang mendidik ya, yang buat orang lain bisa mendapatkan pengetahuan. Itu Bang Abi yang saya pegang. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong yang nggak karuan ya saya nggak nanggapi itu. Ya, Biarin aja. nggak perlu juga Kang, bener. Ditanggapin, gitu. Ya benar, lanjut terus, tetap semangat Kang. Yang paling penting kita harus joget dangdut di Indramayu kawan-kawan. Siapa yang sepakat kita joget dangdut ria di Indramayu nih? Itu kita tunggu ini kapan nih Indramayu di Ayo namain Bang Abi. Kita coba lihat nanti ya, kita bikin konten ria di sana ya, paling nggak kita seru-seruan lah. Kita lihat nih Kang Tony seperti apa di wilayahnya di Indramayu. Terus terang Kang, aku belum pernah ke Indramayu. Aneh ya, jadi wartawan. Sebenarnya ke Cirebon itu duluan Indramayu kalau dari Jakarta. Iya, maksudnya mungkin lewat sudah, tapi singgah terus menikmati kuliner tertentu di sana belum pernah kan? Nah, Ray, ambilin HP Bapak, mau telepon Peggy. Ibnu undang Bang Abed, bentar. Ini Ibnunya udah kita undang dari tadi, cuman Ibnunya itu nggak bisa diundang teman-teman. Coba Ibnu masuk ke sini coba. Ibnu bisa diminta masuk ke sini nggak Ibnunya? Bukan satunya nanti. Ibnu diminta masuk sini, sama Peggy minta masuk sini. Nanti kita add aja. Bukan satunya. Ya. Nggak bisa juga nih. Suruh tekan multi Bang. Aduh, multi lagi, ada multi ini. Udah kita bikin multi. Oh. Wartawan merah aja pingin minta makan tempat Pak Tony. Mana sih Leo? Mau digabungin boleh? Si Leo, wah Leo Hachima sekarang namanya Kang Tony, bukan Leo Lucy lagi tapi Leo Hachima. Para penggemarnya udah berkumpul ria itu. Mana Leo? Udah dari tadi, mana dia? Mana Hachima? Panggil Hachima nih. Leo undang. Lagi rame kayak Ya, gini. buat hiburan mah nggak apa-apa naikin Leo. Mana dia? Lagi nge-gym Leo katanya Kang. Permisi. Dia lagi nge-gym katanya Kang. Terus tiba-tiba ada orang yang ototnya besar diajak joget sama di tempat gym. Yang mana itu nyalinya besar juga tuh. Peggy, Ya Pak, lagi apa Peggy? lagi duduk Pak di depan. Oh, Masuk Be. kamu lagi live apa? Saya lagi sama Abe lagi live nih. Ya, Kamu boleh masuk gabung ya? boleh Pak, siapa? Ya, gabung kan. Ya, oke, Pak. Iya kan udah saya yang minta ya.
Ya, siapa? Nanti aku gabung Pak. Ya, tunggu ya. Ya Pak, siapa? Tunggu Pak. Oke, Peggy. Ya. Ya. Memang tuh Peggy tuh sama Kang Tony udah bener-bener ya. Udah gimana sih Kang mengibaratkan hubungannya dengan Peggy sekarang Kang tuh? Ya makanya kalau saya menyampaikan juga nggak tahu tuh. Itu pawangnya Peggy gitu ya. Kalau saya menyampaikan mau nggak mendampingi lagi, saya nggak tahu respon keluarganya gimana. Tahu nih. Kan begini ya Bang Abe. Siapapun orangnya kenal dengan pengacara yang bisa memberikan solusi apa itu senang walaupun tidak ada masalah kan gitu ya. Kan itu. Betul. Benar ya? Betul. Jadi kalau ada apa-apa enak buat tanya-tanya kan itu. Tuh. Buat konsul, buat minta nasihat yang itu. Lalu kemudian Peggy yang rentan dengan setelah ada permasalahan tentu sangat butuh kan Iya benar. Benar. pendamping yang dianggap cocok kan gitu. Itu Pak. Nah, Itu ada yang bilang udah sampai mau nangis tuh katanya Kang Tony. Ada yang mau nangis katanya, terus ada yang udah bilang udah kayak bapak sama anak katanya kayak gitu loh. iya nih saya baca komentar-komentar ini. Belum live juga nih. Belum live nih Kang. Tapi nggak apa, mungkin lagi susah sinyal kali ya. Bikin komal banget deh. Komal tuh apa lagi? Coba ya bentar ya, pelan-pelan ya. Pak Tony, janganlah dulu tinggalkan Peggy gitu. HP Peggy nge-lag Pak Tony katanya. Hah? HP Peggy nge-lag. Nge-lag ya? Nge-lag katanya. Saya juga udah. Ini di dalam rumah saya ada buat ngopi itu. Asik banget tuh. Enak nggak itu kopi kamu? Pastilah ya, jangan ditanya ya.